Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi keislaman itu anugerah besar. Jadi Islam itu anugerah besar. Syukur kita kepada orang tua kita itu salah satunya syukur karena mereka lah yang memberikan keislaman kepada kita. Tinggal bagaimana ikhtiar kita untuk menjaga anugerah ini. Menjaga anugerah ini sampai kita betul-betul mati. Makanya tidaklah setan ketika mendapati manusia di ujung kehidupannya ketika sakratul maut, kecuali setan akan menggoda manusia supaya mereka itu keluar dari Islam, mengikuti agama Yahudi dan Nasara. Sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi juga di dalam kitab At-Tadhkirah. Bagaimana Imam Qurtubi, masih ingat pembahasan kita tentang kehadiran setan di awal-awal dulu, beberapa tahun yang lalu. Kita mendapati ada sebuah kisah nyata Imam Ahmad. Ketika beliau dalam kondisi sakit berat, lalu akhirnya beliau siuman dari sakitnya yang berat itu, maka dia itu cerita sama anaknya yang bernama Abdullah. Tadi setan itu datang, menghimpitku, menekanku dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Setan dari sebelah kanan mencekikku dan mengatakan, "Hai Ahmad, masalah kamu kepada Yahudi." Maka setan di sebelah kiriku mencekikku dan mengatakan, "Hai Ahmad, masalah kamu kepada agama Nasara." Ya. Maka akhirnya aku menolak mereka dan aku berlindung kepada Allah dan aku usir mereka. Ini perkataan Imam Ahmad bin Ambal sebelum beliau sakaratul maut menuju kepada wafatnya beliau. Itu menunjukkan bahwasanya kalau memang semua agama sama, ya setan nggak mungkin menggoda manusia untuk keluar dari Islam. Ya sudah, semua agama sama kok. Dan kita kadang-kadang juga menjumpai orang yang selalu mempropagandakan bahwasanya semua agama itu sama. Kadang-kadang mereka juga ketika ditantang, ya sudah, anakmu aja suruh masuk ke agama yang lain. Mereka juga nggak mau. Karena memang fitrahnya mereka itu memang beriman kepada Allah. Dan fitrah manusia itu memang beriman kepada Allah sebagaimana telah diakatkan oleh Allah ketika seorang janin di dalam perut ibunya. Alastu birabbikum, bukankah saya Rabb kalian? Qalu bala. Ya, engkau adalah Rabb kami, ya Allah. Dan itu menjelaskan kepada kita, itulah betapa mahalnya harga keislaman. Dan ini merupakan lingkaran paling luar kehidupan manusia itu ya seorang muslim. Jadi kalau lingkaran dalam kehidupan manusia itu muslim, mukmin, mukhlis. Muslim itu yang paling luar. Kalau sudah lebih kuat lagi menjadi mukmin, intinya itu menjadi mukhlis. Tapi lingkaran paling luarnya itu menjadi muslim. Dan itu pun muslim itu sudah mahal harganya. Ada nggak Ustadz orang yang nanti begitu lamanya dia di dalam neraka, lalu akhirnya keluar dari neraka? Ada. Dengan keislaman itu dia akan keluar dari neraka itu. Makanya manusia itu kalau dalam kondisi di dalam neraka, ada salah satu kondisi orang di dalam neraka yang disebut dengan syibhul khulud. Syibhul khulud. Ada namanya khulud, dia kekal di dalam neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini ada yang namanya khulud, mereka kekal di dalam neraka. Ada yang namanya mereka itu sementara waktu di dalam neraka, menebus dosa-dosanya yang telah dia perbuat, yang menjadikan amal dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Ada yang amal keburukannya begitu banyak sampai akhirnya dia begitu lama di neraka, hampir mirip sama orang yang kekal. Tapi tetap selama dia memiliki keislaman, dia tetap akan keluar. Dan sesungguhnya keislaman manusia itu kalau dibawa sampai mati, maaf, walaupun dia dalam kondisi masih banyak melakukan kemaksiatan, maka kalaupun dia akhirnya tergelincir ketika melewati sirat, masuk ke dalam neraka, seluruh anggota badannya akan dilahap oleh api neraka, dijilat oleh api neraka. Cuma yang disisakan oleh Allah itu satu. Wajahnya ini yang pernah dipakai bersujud walaupun jarang. Wajah ini yang tidak akan pernah mampu dibakar oleh api neraka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha harrama 'alan nari an ta'kula min asari sujud. Allah itu haramkan kepada neraka semenjak neraka diciptakan. Wahai neraka, kamu tidak bisa membakar wajah hambaku yang pernah sujud kepadaku.
Makanya api neraka itu kalau berhadapan dengan wajah yang pernah bersujud sama Allah, api neraka itu tidak bisa membakar. Tidak bisa membakar dia. Dia akan di sini akan membentuk sebuah batasan yang menjadikan neraka itu tidak bisa untuk membakar wajah yang pernah dipakai bersujud kepada Allah. Disitulah yang disebut dengan wajah itu bersinar. Yaitu ya wajahnya itu min asari sujud itu dari bekas sujud itu bukan tanda hitam di kening, bukan. Tanda bekas hitam tanda bekas sujud itu yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatih itu artinya adalah sesungguhnya orang muslim walaupun sujudnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali jarang dia, tapi pernah sujud, maka wajahnya itu diharamkan oleh Allah untuk bisa dibakar oleh api neraka. Itu harga keislaman. Dan mereka nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka itu dari bekas sujud itu. Karena ketika orang itu sudah begitu lama di dalam neraka, pintu surga masih dibuka, pintu neraka masih dibuka, maka Allah itu innallaha idza arada rahmatan min ahlinnar. Allah kalau ingin memberi rahmat kepada penduduk neraka, fa'amaral malaikah. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah itu menyuruh malaikat, fa'amaral malaikah ayyukhriju mimman kana ya'budullah. Wahai malaikat, keluarkan di antara hambaku yang mereka itu muslim, pernah beribadah kepadaku, walaupun dosanya banyak dan panjang. Tapi mereka tetap beribadah kepadaku, walaupun mereka itu muslimnya itu ya biasa. Walaupun dosanya banyak. Ayyukhriju mimman kana ya'budullah. Mimman kana ya'buduni. Maka akhirnya malaikat itu masuk ke dalam neraka, mencari orang-orang yang mereka itu, mencari orang-orang yang mereka itu, kayak selamanya itu betul-betul tipis, setipis tisu. Kalau boleh diibaratkan dengan bahasa hari ini, mungkin adalah keimanan mereka itu setipis tisu. Lalu dilihat oleh para malaikat, bagaimana malaikat itu tahu bahwasanya ini adalah seorang muslim yang berhak mendapatkan rahmat. Ketika mereka sudah begitu lama di dalam neraka, para malaikat itu mengetahuinya dari wajah mereka yang bersinar ketika mereka bersujud kepada Allah. Dulunya ketika di dunia. Ya. Dan akhirnya, Masya Allah, mereka lalu diambil dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Inilah harga dari sebuah keislaman. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami Islam ini anugerah gede. Ini merupakan anugerah besar yang Allah tidak berikan kepada siapapun. Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Makanya orang yang betul-betul tahu ilmunya dalam penjelasan ketika kita menjelaskan surat Al-Hijr ayat yang kedua, digabung dengan surat Maryam 39 ketika Allah menyampaikan tentang hari penyesalan yang begitu besar, maka Masya Allah, betapa nikmatnya ketika kita mendapatkan keislaman. Masya Allah. Jadi Islam itu mahal harganya. Islam itu begitu mahal di dalam kehidupan kita. Islam itu begitu mahal dalam kehidupan manusia.